Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Nurdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap proyek infrastruktur. Turut menjadi tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin, Kabid SDA Dinas PUPR Musi Banyuasin, serta seorang pihak swasta. Sebelumnya KPK menangkap Dodi Reza Alex Nurdin di Jakarta serta mengamankan uang 270 juta rupiah kemarin malam. KPK juga mengamankan uang 1,5 miliar rupiah dari tangan ajudan Bupati Musi Banyuasin. Kasus ini terkait proyek Pemkab Musi Banyuasin di mana Dodi Reza Alex Nurdin diduga memberi arahan agar lelang direkayasa. Selain itu, Dodi Nurdin diduga menentukan persentase fee dari setiap paket pekerjaan. Pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. DRA, Bupati Musi Banyuasin, periode 2017 sampai dengan 2022. Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud diduga telah ada arahan dari dan perintah dari DRA kepada HM, EU, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa. DRA juga telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10% untuk DRA. KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin sebagai tersangka terkait dugaan korupsi anggaran infrastruktur. Penangkapan ini tidak lama berselang dari kasus yang menimpa ayahnya, Alex Nurdin, yang ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena kasus korupsi yang berbeda. Mengapa infrastruktur kerap jadi titik rawan korupsi di negeri ini? Kita bahas bersama pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dan Deputi Direktur Visi Integritas Emerson Yunto. Selamat malam Bung Ali, selamat malam Bung Eson. Selamat malam Sofi. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saya mau ke Bung Ali lebih dulu dari KPK. Jadi dari keterangan Pak Alex Marwata, ini tersangka sudah diperhitungkan semuanya. Siapa pemenang lelang, berapa fee setiap proyek termasuk jatah masing-masing pihak. Kenapa bisa begitu terencana dan sistematis dilakukan? Ya, modus semacam ini Mbak Sofi tentu memang seringkali terjadi dan banyak perkara di KPK yang modus-modus dilakukan dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya dan kemudian memanfaatkan anggaran yang besar pada dinas-dinas tertentu, dalam hal ini adalah dinas PUPR. Sebelum ini sebenarnya KPK juga sudah melakukan tangkap tangan yang di Kalimantan Selatan ya, di HSU, Kabupaten HSU juga modus yang hampir sama gitu pada dinas PUPR. Tetapi memang berbeda pada besaran prosentase. Besaran prosentase yang dibagikan kepada para pejabat ini memang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lain ya. Kalau dalam kasus atau perkara yang kemarin dilakukan tangkap tangan KPK 10% untuk kepala daerah ya. Untuk HSU kemarin kami sampaikan sekitar 15%. Tetapi angka ini tidak jauh berbeda sebenarnya kalau di MUBA ini juga totalnya sama sekitar 15%, tetapi pembagiannya ini yang berbeda sampai ke level ketiga. Jadi kepala daerah, kemudian kepala dinas dan kepala bidang gitu ya. Masing-masing mendapatkan bagian begitu. Jadi ini memang ada kong kali kong begitu ya, Bung Ali? Iya, tentu karena kekuasaan yang dimilikinya itu ya, yang kemudian antara kuasa pengguna anggaran dan kemudian Pimpro-nya atau PPK-nya ya, itu kemudian kan mengatur bagaimana ada pihak-pihak para kontraktor nantinya yang akan mengerjakan dengan komitmen fee yang disepakati di awal gitu ya, sehingga setelah kemudian ditunjuk begitu ataupun ditetapkan sebagai pemenang lelang, karena kalau kita mengacunya kepada prosesnya
secara kasat mata tentu proses-proses itu sudah dilakukan gitu ya. Karena memang sistem pengadaan barang dan jasa kan sesungguhnya sudah dilakukan sedemikian baik saat ini ya melalui elektronik dan lain-lain begitu ya. Tetapi tetap saja bahwa di dalam pelaksanaannya di beberapa perkara yang ditangani KPK modus semacam ini sering kali terjadi. Oke. Bung Eson, kalau Anda lihat bahwa ternyata walaupun katanya sudah lebih baik, tapi tetap aja banyak celah di bidang infrastruktur yang kemudian bisa dikorupsi, apalagi kalau kong kali kong. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, jadi ini sebenarnya kombinasi antara modus korupsi kepala daerah dan juga misalnya lihat peluang-peluang korupsi yang sangat gemuk gitu ya. Kalau bicara soal korupsi kepala daerah kan salah satunya adalah intervensi penanganan perkara korupsi, kemudian ada praktek coy atau benturan kepentingan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa ini yang salah satu yang paling banyak gitu kasus kali dimanfaatkan oleh kepala daerah. Dan tadi cawi-cawinya sebenarnya mulai dari proses perencanaan di awal. Jadi di awal sudah ada kong kali kong antara kepala daerah dengan misalnya kontraktor. Nah, prosedur memang sudah dilalui, tapi dia sudah meminta di awal persentase 5, 10 sampai 15%. Oke, sebentar. Ini artinya prosedurnya yang diakali atau sebenarnya prosedurnya masih banyak celah? Ya, prosedurnya ada celah. Jadi mulai praktek korupsi di pengadaan barang dan jasa termasuk di infrastruktur ini bahkan dimulai sejak awal gitu. Bisa dimulai sejak awal. Jadi kita sudah punya komitmen antara oknum kontraktor misalnya dengan kepala daerah, tapi nanti Anda ikuti proses secara benar ya. Atau ada juga model yang lain adalah proses sudah berjalan, tapi untuk proses pencairan jangan lupa setoran buat kami. Nah ini pola-pola ini yang seringkali ditemukan gitu. Oke, nah kalau kemudian Anda lihat bahwa ini adalah kejadian di mana anaknya ditangkap oleh KPK, ayahnya ditangkap oleh kejaksaan untuk kasus korupsi yang berbeda, apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Bung Eson? Ya, ini kan fenomena bapak anak tersandung dalam kasus korupsi, kasus Alex Nurdin dan Dodi. Ini bukan kali pertama ya, jadi serupa gitu ya, di mana bapak anak terlibat dalam kasus korupsi. Isu yang lain yang juga harus dilihat isu soal politik dinasti. Jadi ini kan rata-rata yang terjadi adalah ya tadi meneruskan kekuasaan dari ayahnya gitu ya, atau misalnya memanfaatkan posisi ayahnya untuk mengeruk kekayaan gitu ya secara tidak wajar. Nah ini terjadi di banyak tempat. Ya, tadi dalam catatan kita ada 6 kasus yang terkait dengan ayah anak, dan memang hampir mayoritas ini berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa. Oke, kalau kemudian banyak yang bilang sebenarnya sah-sah saja dong kalau anaknya ingin berpolitik seperti ayah atau ibunya begitu. Nggak ada yang salah, toh memang punya berkemampuan. Tapi kalau Anda melihat ada kasus seperti ini, prevalensinya seperti apa? Ada politik dinasti dengan kecenderungan untuk korupsi. Ya, kalau bicara soal politik dinasti kan sebenarnya pengaruh tanda kutip yang lama itu masih sangat kuat ya. Artinya mungkin dalam hal ini Alex Nurdin masih cukup kuat gitu ya. Atau di sisi yang lain juga harus dilihat soal dana politik yang cukup besar gitu yang harus supply oleh kepala daerah ini. Jadi tidak hanya bicara soal waktu proses pilkada, tapi bagaimana memastikan bahwa tidak ada tekanan-tekanan politik dari pesaing atau oposisi. Salah satu caranya adalah lewat ini. Oke, Bung Ali, ini yang kami tahu pada tahun 2015 dulu kan juga ada kasus yang menjerat Bupati Musi Banyuasin juga waktu itu. Kira-kira ada apa sih ini di Musi Banyuasin? Kenapa kok berulang begitu korupsinya? Baik Mbak Sofi, dari aspek pencegahan sesungguhnya KPK bahkan belum sampai 1 bulan saya kira ya, dari koordinator wilayah 2 khususnya itu turun langsung ke kabupaten ini begitu, bagaimana menguatkan kembali aspek-aspek yang menjadi intervensi KPK ya. Kita tahu bahwa ada 8 area ya yang itu wilayah pencegahan KPK di sana ya. Di antaranya adalah tadi perencanaan anggaran APBD dan kemudian pengadaan barang dan jasa begitu.
kami ingin sampaikan bahwa memang banyak aspek ya yang kemudian melatar belakangi kepala daerah pada akhirnya terlibat pada dugaan tindak pidana korupsi semacam ini begitu ya. Baik itu tadi dinasti politik ya, misalnya yang terakhir juga di Probolinggo antara suami istri begitu ya. Tetapi dari aspek lain misalnya di pengadaan barang dan jasa dan pengaturan anggaran ya, itu memang banyak di tanda kutip dimainkan kemudian pada perubahan anggaran misalnya ya, APBD perubahan begitu. Banyak hal yang sesungguhnya KPK sudah lakukan, bagaimana mengingatkan kepada kepala daerah dan sejak awal saya kira, sejak pencalonan dan sampai kemudian terpilih menjadi kepala daerah sudah diingatkan apa yang menjadi titik rawan ya, potensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi begitu. Nah, satu di antaranya adalah pengadaan barang dan jasa. KPK sesungguhnya juga sudah mengeluarkan surat edaran bagaimana kemudian hasil kajian dari KPK mengenai titik-titik rawan potensi terjadinya korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Tentu harapannya agar semua kepala daerah bisa menghindari itu gitu. Tetapi pada faktualnya kan ada beberapa yang ditangkap oleh KPK yang berhubungan dengan justru memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya tadi untuk kemudian melakukan tindak pidana korupsi dengan celah yang lemah pada sistem yang ada begitu. Justru itu. Pimpinan KPK sempat menyebut dengan ilustrasi bahwa Rp100 nilai proyek itu ternyata yang nyangkut ke proyek hanya Rp60. Sisanya artinya sekitar 40% itu mengalir ke kantong-kantong koruptor. Nah, kalau kemudian kita lihat ilustrasi tersebut, lalu ada kasus ini yang jelas-jelas ada unsur bancakannya di situ, kong kali kong di situ, apa yang kemudian bisa dilakukan? Entah mungkin KPK, entah mungkin negara untuk memastikan korupsi proyek infrastruktur itu bisa ditekan, kalau bisa malah nggak ada sama sekali. Ya, lagi-lagi mengenai sistem dalam proses pengadaan barang dan jasa itulah saya kira yang perlu diperkuat. Sekalipun tadi aspek politik ya, korupsi politiknya tadi ya, ketika seseorang terpilih menjadi kepala daerah pada proses pencalonannya yang ya bukan menjadi rahasia umum, kemudian banyak keluar dana ya, dan kemudian disokong oleh beberapa pihak pengusaha yang pada gilirannya imbal balik dalam proses berikutnya ketika terpilih menjadi kepala daerah dan dia mengolah dan mengelola begitu besar anggaran APBD ya. Tentu kembali lagi bahwa bagi kami kejahatan setidaknya ada dua, ada niat dan kemudian ada kesempatan. Kalau kita berbicara korupsi tadi kan kemudian kekuasaan dari kepala daerah itulah yang kemudian minus dari integritas yang dia miliki. Begitu ya. Ini saya kira tantangan kita bersama. Bagaimana kemudian ini tidak terjadi lagi ke depan. Begitu. Oleh karena itu strategi yang dilakukan oleh KPK adalah dengan menerapkan 3 trisula. Bagaimana pemberantasan korupsi itu dari aspek pendidikan anti korupsinya ya, dengan harapan untuk mengurangi niat pejabat ataupun penyelenggara negara untuk korupsi. Yang kedua adalah membangun sistemnya ya dengan mempersempit kesempatan untuk korupsinya dan ya terakhir penindakan. Dan penindakan ini sudah kami lakukan karena sebelumnya sudah dilakukan upaya bagaimana mengingatkan melalui aspek pencegahan yang saya kira belum 1 bulan sebagaimana saya katakan tadi KPK sudah turun ke sana begitu. Bung Eson terakhir sama pertanyaannya untuk Anda, kalau kemudian ilustrasinya dari 100 dana untuk infrastruktur 40-nya nyangkut di koruptor, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini nggak bisa dilepaskan karena memang lemahnya fungsi pengawasan ya, baik di internal maupun di eksternal. Di semua pemerintah daerah kan sebenarnya punya inspektorat yang melakukan proses pengawasan, bisa melakukan proses audit. Nah, ini tidak berjalan karena mereka notabene adalah anak buah dari kepala daerah. Di sisi yang lain, pengawasan eksternal ini adalah misalnya DPRD. Nah, celakanya di semua kasus-kasus yang terkait dengan infrastruktur itu seringkali ada kong kali kong antara misalnya oknum di DPRD. Checks and balances nggak ada ya? Betul, ya checks balance nggak ada. Jadi karena semua cawi-cawi gitu ya, semua itu terlibat dalam proyek-proyek seperti itu, ada bagi-bagi proyek yang menyebabkan fungsi pengawasan ini tidak berjalan. Nah, kalau soal kebocoran, presentasinya pasti akan
jauh lebih besar gitu ya kalau kasus ini melibatkan dinasti, fungsi pengawasan juga berjalan dengan baik, baik internal maupun juga eksternal, Sofi. Oke, terima kasih Bung Eson, terima kasih Bung Ali sudah bergabung malam hari ini. Kami nantikan nanti perkembangan selanjutnya dari pemeriksaan kasus yang menjerat Bupati Musi Banyuasin ini. Selamat malam, kita jumpa lagi lain waktu ya.